Salam, selamat pagi all student. Apa kabar hari ini anak-anak teacher semuanya? Luar biasa? Yes? Great ya, puji nama Tuhan. Selamat datang di sekolah Harapan Bangsa 2 Batam. Bersama teacher Pipi kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ya, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu bagi kami semua. Pagi hari ini kami akan belajar bersama-sama. Berkati kami dengan hikmat-Mu supaya mengerti pembelajaran hari ini dan dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, anak-anak teacher semuanya, siapkan buku agama Kristennya. Buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Joy Books kelas 2 SD disiapkan. Oke, sudah siap? Ya, kita akan memulai pembelajaran. Kita lanjutkan pembelajaran di halaman 75. Halaman 75 bagian yang C, manfaat hidup rukun. Halaman 75 bagian C, manfaat hidup rukun. Kita baca sama-sama ya. Daniel dan Ahmad adalah teman sebangku. Teman sebangku itu ya kalau sekarang teman satu duduk bersama ya. Duduk bersama sebelahan ya, mejanya di kelas. Nah, mereka sering bermain bersama. Suatu hari Ahmad lupa membawa pensil ke sekolah. Padahal sebentar lagi akan ada penilaian tertulis. "Kamu kenapa, Ahmad?" tanya Daniel melihat wajah risau Ahmad. "Pensilku ketinggalan. Aku lupa memasukkan ke dalam tas semalam," tutur Ahmad. "Aku bawa pensil lebih." Daniel mengeluarkan pensil dari kotak pensilnya. Diserahkannya kepada Ahmad. "Ini aku pinjamkan." Ya, jadi anak-anak mengerti ya ceritanya. Siapa? Ahmad ketinggalan pensil. Padahal mau ada penilaian tertulis. Kemudian Daniel, dia membawa pensil lebih. Dia mau meminjamkannya kepada Ahmad. Wah, baik ya si Daniel ya. Danielnya baik, good student. Oke, kita lanjutkan di halaman 77. Kita lanjutkan halaman 77. Ahmad tersenyum lega. "Terima kasih Daniel." Manfaat hidup rukun adalah hidup dalam kedamaian. Tidak ada perselisihan, kebencian, iri hati, atau kesombongan. Sebaliknya, hidup rukun mendatangkan berkat. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Itu terdapat di dalam Mazmur 133. Nah, kita sudah selesai membaca uraian materi bagian C, manfaat hidup rukun. Ya, manfaatnya bagus sekali ya, menjadikan hidup dalam kedamaian. Iya, karena tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, ya. Pasti akan sukacita kalau damai, ya kan, satu dengan yang lainnya.
Nah, kita lihat tadi bagaimana ketika amat kesusahan, Daniel mau menolong. Dia meminjamkan pensilnya. Nah, anak-anak teacher semuanya, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran yang di bawahnya ya. Yang kita kerjakan nomor 1 sampai 8 saja ya. Nomor 1 sampai 8. Ya, anak-anak bisa kerjakan di bukunya. Di buku paketnya boleh, di buku tulis boleh. Ya, kegiatan pembelajaran storytelling yang pertama, ingatlah pengalamanmu bersahabat dengan seseorang. Nah, anak-anak teacher semua pasti pernah bersahabat kan dengan temannya? Ya, mungkin sekarang ini karena masih ada dalam masa pandemi, susah untuk bertemu dengan orang lain, dengan teman, tidak ke sekolah dulu karena ada pembatasan kegiatan ya untuk di luar rumah. Nah, tidak apa-apa. Di sini dikatakan ingatlah. Nah, mungkin sewaktu anak-anak teacher, waktu TK kemarin atau waktu kelas 1 SD. Nah, coba ingat, pernah nggak kalian bersahabat dengan seseorang? Nah, setiap hari pastikan karena kalian bersahabat, kalian bermain dengan sahabatmu itu. Nah, yang kedua pertanyaannya, pernahkah kamu bertengkar atau berselisih paham dengan sahabatmu itu? Ya, kalau pernah jawab pernah. Mengapa? Mungkin beda pendapat tentang mengerjakan tugas atau tentang mainan ya. Kalian bisa ceritakan. Nah, yang ketiga, siapakah yang pertama kali menyapa atau meminta maaf? Nah, kalau sama sahabat sedang ada selisih paham, artinya tidak sependapat tentang sesuatu dan mengakibatkan kalian jadi cemberut-cemberutan. Nah, yang pertanyaan nomor 3, siapa yang menyapa duluan? Siapa yang minta maaf duluan? Ya pasti kalian juga pernah kan meminta maaf duluan? Ya, teacher percaya bahwa anak-anak teacher ini semuanya anak-anak yang good student, anak-anak yang baik. Nah, dijawab ya. Yang keempat, apa yang terjadi saat itu? Ya, pasti temannya mau ya memaafkan kan? Ya, karena bersahabat, sudah berteman dekat, sudah berteman lama. Ya, saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang kelima, bagaimana perasaanmu ketika kamu berdamai dengan sahabatmu? Yang tadinya diam-diaman, terus kalian berbicara lagi satu dengan yang lain, pasti perasaannya senang. Nah, yang keenam, apakah kalian berjanji untuk selalu rukun sejak hari itu? Kalau berjanji, jawab aja ya. Kalaupun tidak ya. Yang ketujuh, apakah kamu semakin mengasihi sahabatmu? Ya, anak-anak teacher pasti bisa jawab ya. Yang kedelapan, apakah kamu belajar mengalah kepada temanmu? Mengalah misalnya tadinya rebutan boneka atau rebutan mainan yang lain. Terus akhirnya kalau sama-sama mau main mainan yang sama, kalian belajar mengalah. Ya deh, gak apa-apa temanku main duluan, nanti gantian aku. Nah, yang punya pengalaman seperti itu bisa dijawab ya. Oke, yang ke-9, tidak usah. Karena kita sedang tidak masuk, jadi tidak usah ceritakan di depan kelas. Yang dikerjakan nomor 1 sampai nomor 8. Mudah kan anak-anak teacher? Ya, itulah manfaat hidup rukun. Hidup rukun membuat kita hidup dalam damai. Kita bahagia, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan berkat Tuhan akan dicurahkan ke atas hidup kita kalau kita hidup berdamai satu dengan yang lain. Kita harus saling mengasihi sebagaimana perintah Tuhan. Nah, ingat, harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita harus hidup damai dengan semua orang. Oke, semua diberkati dengan pembelajaran hari ini tentang manfaat hidup rukun. Nah, tugasnya juga mudah kan anak-anak teacher? Jangan lupa setelah selesai dikerjakan, difoto dan dikirim ke
Teacher Pipi. Ya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini tentang manfaat hidup rukun. Semua diberkati? Yes? Amin? Oke, great. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu bagi kami semua. Kami sudah belajar tentang manfaat hidup rukun. Bagaimana hidup rukun membuat kehidupan kami dipenuhi oleh damai sejahtera. Juga tidak ada perselisihan dan pertengkaran. Dan kami boleh diberkati Tuhan dalam setiap hal yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami mau ingat firman-Mu di dalam Mazmur 133 bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat atas kehidupan orang yang hidup rukun dengan saudara-saudaranya. Tuhan, kami mau juga mendapat berkat sebagaimana yang Tuhan janjikan. Berkati kami supaya kami terus menjadi berkat, membawa damai dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, lindungi kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Jauhkan kami semua dari segala sakit penyakit, daripada hal-hal yang tidak baik. Tuhan yang menjaga kami, Tuhan memelihara kehidupan kami. Berkati orang tua kami, berkati sekolah kami, berkati teacher-teacher kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you all student for your attention. Terima kasih untuk perhatiannya anak-anak teacher. Tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih para orang tua yang sudah mendampingi anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.